Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Heni Alvina, NIM 2021-61001 dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang stilistika. Baik, di sini kita akan memulai pengetahuan tentang stilistika mulai dari unsur-unsur yang akan dikaji di dalam karya sastra, yaitu pastinya tentang stilistika. Yang pertama yaitu aspek bunyi, di mana aspek bunyi adalah penggunaan bunyi-bunyi bahasa secara sengaja untuk menciptakan efek tertentu dalam sebuah teks, seperti ritme kalimat dan pola-pola bunyi lainnya. Yang selanjutnya itu aspek leksikal adalah tentang kata-kata yang dipilih oleh penulis dan bagaimana kata-kata tersebut digunakan untuk menciptakan makna, susana, atau karakter tertentu. Selanjutnya yaitu aspek gramatikal adalah tentang cara penggunaan struktur kalimat, frasa, klausa untuk menciptakan makna, suasana, atau karakter tertentu pula. Dan aspek kohesi adalah lem, atau banyak orang menyebutkan kohesi adalah suatu lem yang menyatukan kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf yang utuh dan paragraf-paragraf menjadi sebuah teks yang padu. Selanjutnya yaitu aspek pemajasan, di mana aspek ini adalah suatu teknik pengungkapan dari suatu bahasa. Selanjutnya yaitu aspek penyiasatan struktur, adalah teknik yang digunakan penulis untuk memanipulasi struktur kalimat atau paragraf yang dengan tujuan tertentu untuk menciptakan efek keindahan, penekaan, atau untuk menyampaikan pesan secara lebih efektif. Selanjutnya yaitu aspek citraan, di mana aspek ini adalah penggunaan kata atau frasa yang menciptakan gambaran mental yang jelas dan hidup di benak pembaca. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari stilistika. Yang pertama yaitu aspek bunyi, aspek leksikal, aspek gramatikal, aspek kohesi, aspek pemajasan, aspek gaya bahasa, dan aspek citraan. Dari semua aspek yang tadi yang sudah dijelaskan, nah aspek-aspek ini memiliki jenis-jenis, yaitu aspek bunyi memiliki 6 jenis dan ada beberapa aspek yang tidak memiliki jenis-jenis sendiri. Misalnya nih, yang memiliki jenis itu mulai dari aspek bunyi. Jenis dari aspek bunyi yaitu aliterasi, asonansi, onomatope, rima, irama, orkestrasi, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya hanya mengambil 6 dari jenis-jenis aspek bunyi. Nah, aspek leksikal sendiri tidak memiliki jenis dan aspek gramatikal pun sama. Selanjutnya yaitu aspek kohesi. Aspek kohesi ini memiliki berbagi menjadi dua jenis, yaitu kohesi yang gramatikal dan kohesi yang leksikal. Sedangkan aspek pemajasan memiliki jenis, yaitu perbandingan, penggandaan, personifikasi, metonimi, sinekdoke, ironi, dan kalau aspek gaya bahasa, dia memiliki jenis, yaitu repetisi, paralelisme, antitesi, dan lain sebagainya. Dan aspek citraan, antara lainnya itu aspek citraan. Nah, selanjutnya yaitu aspek citraan, di mana aspek citraan itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama, aspek citraan yang bentuk visual, yang bisa diraba, penciuman, gerak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian dari stilistika. Di sini ada banyak sekali pengertian dari stilistika. Di sini saya akan membacakan salah satu pengertian dari stilistika, yaitu stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa suatu karya sastra. Secara definisi, stilistika adalah ilmu yang berkaitan dengan gaya dan gaya bahasa. Tetapi pada umumnya lebih banyak mengacu pada gaya bahasa. Jadi, dalam pengertian yang paling luas, stilistika sebagai ilmu tentang gaya meliputi berbagai cara yang dilakukan dalam kegiatan manusia. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup stilistika. Ruang lingkup stilistika yang pertama, inovatif, intonasi,
bunyi, kata, kalimat. Yang dimana empat ini melahirkan gaya intonasi, gaya bunyi, gaya kata, dan gaya kalimat. Selanjutnya itu karya sastra dari sudut stilistika. Yang pertama yaitu studi stilistika dilakukan dengan cara menganalisis sistem linguistik karya sastra dan dilanjutkan dengan menginterpretasi ciri-cirinya dilihat dari tujuan estetesis karya sastra sebagai makna yang penuh. Yang kedua, yaitu penelitian stilistika ini dilakukan dengan mengamati variasi dan distorsi terhadap pemakaian bahasa yang normal dan menemukan tujuan estetisnya. Selanjutnya yaitu stilistika sastra dan stilistika linguistik, di mana stilistika sastra biasa disebut juga literary stilistik, dan stilistika linguistik juga biasa disebut linguistik stilistik. Jadi, stilistika sastra itu adalah teori stilistika yang digunakan dalam kerangka penelitian sastra dan sering disebut sebagai stilistika sastra. Linguistik stilistika atau stilistika linguistik adalah teori stilistika yang digunakan dalam kerangka penelitian bahasa atau linguistik, lazim disebut stilistika linguistik, atau dalam istilah Hendries disebut filolinguistik. Selanjutnya yaitu manfaat dari stilistika. Setelah kita mempelajari stilistika, otomatis kita harus tahu apa manfaat dari yang telah kita pelajari. Yang pertama, mendapatkan atau membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa yang universal dari segi bahasa dalam karya yang lebih. Dua, menerangkan keindahan karya sastra dengan menunjukkan keselarasan penggunaan ciri-ciri keindahan bahasa dalam suatu karya sastra. Yang ketiga, membimbing pembaca menikmati karya sastra dengan baik. Yang keempat, yaitu membimbing sastrawan dalam memperbaiki atau meninggikan mutu karya sastranya. Yang terakhir, yaitu kemampuan membedakan bahasa yang digunakan dalam satu karya sastra dengan karya sastra lainnya. Dan yang terakhir, dan yang selanjutnya yaitu pengertian gaya bahasa. Di sini ada dua kutipan yang saya ambil, dan yang pertama ini saya akan menjelaskan dan teman-teman bisa melihatnya lebih clear. Di sini saya akan selanjutnya yaitu pengertian gaya bahasa. Di sini ada dua pengertian gaya bahasa, dan saya akan menjelaskan satu pengertian dari gaya bahasa, yaitu gaya bahasa dan penulisan merupakan salah satu unsur yang menarik dalam sebuah bacaan. Pengarang memiliki gaya yang berbeda-beda dalam menuangkan setiap ide tulisannya. Setiap tulisan yang dihasilkan nantinya mempunyai gaya yang dipengaruhi oleh penulisnya, sehingga dapat dikatakan watak seseorang penulis dengan sangat mempengaruhi sebuah karya yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari gaya bahasa atau majas. Yang pertama, majas perbandingan, majas penegasan, majas pertentangan, dan majas sindiran. Dari tadi, jenis-jenis gaya bahasa. Yang pertama yaitu gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa berdasarkan nada, gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, dan gaya bahasa berdasarkan langsung dan tidaknya makna. Di sini saya akan menjelaskan terkait gaya bahasa perulangan. Gaya bahasa perulangan ini memiliki beberapa jenis yang akan menghasilkan sebuah contoh. Jadi, yang pertama yaitu repetisi, yang kedua kiasmus, epizeuxis, pautotes, anafora, epistrofa, simplok, mesadiplosis, eponalepsis, anadiplosis, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu gaya bahasa perbandingan. Selanjutnya yaitu gaya bahasa perbandingan, yaitu smile, metafora, personifikasi, depersonifikasi, alegori,
alusio, dan lain sebagainya. Masih banyak jenis yang menghasilkan berbagai kata di dalam gaya bahasa perbandingan. Selanjutnya yaitu gaya bahasa pertentangan, yaitu jenisnya hiperbola, antitesis, dan lain sebagainya. Sangat-sangat banyak gaya bahasa pertentangan yang digunakan penulis, dan banyak contohnya. Selanjutnya yaitu gaya bahasa pertautan, yaitu metonimia, antanaklasis, simbolik, sinekdoke, alusio, dan lain sebagainya. Masih sangat banyak juga jenis dari gaya bahasa pertautan. Itulah penjelasan singkat tentang apa yang kita pelajari di dalam stilistika, dan pastinya masih lebih banyak lagi. Di sini saya hanya merangkum sedikit tentang pembelajaran stilistika. Semoga berguna bagi teman-teman semua. Sekian dari saya.